Di sebuah restoran, Koki bertemu dengan senior basketnya dari SMP dulu. Senior itu merasa senang melihat Koki yang terlihat baik-baik saja. Tapi Koki bercerita kalau ia saat ini tak terlalu baik-baik saja. Itu karena orang itu, senior itu langsung mengerti maksud Koki. Dan tak heran lagi, bagi Koki ini adalah kesempatan emas. Meski tak bisa membalaskan dendamnya, tapi ia merasa tiap hari sangatlah menyenangkan karena menemukan sebuah tujuan, yaitu mengalahkan Yukito dan menjadi sebuah tembok yang harus Koki hadapi. Karena itulah Koki menjadi sangat kesal dengan bagaimana Yukito tumbuh dulu, di mana ia seringkali dilecehkan oleh sosial sekitarnya. Senior itu senang karena Koki bisa bertemu orang yang ia kagumi dari dulu. Tapi bagaimana Koki tak kagum setelah kalah darinya? Senior itu juga merasa sangat senang dan mengajukan pertandingan persahabatan antara sekolah mereka. Tapi menurut Koki, sekolah miliknya masihlah sangat lemah. Tapi senior itu mengerti kalau ini belum saatnya. Koki juga berkata kalau orang itu tampak tak tertarik sama sekali, dan Koki akan memaksanya jika perlu. Senior itu penasaran orang seperti apa dia itu. Bagi Koki, Yukito sangatlah menarik, di mana selalu ada orang di sekitarnya. Meski Yuki menolak semua orang itu, tapi orang-orang itu semakin ingin dekat dengan Yuki dan berkata kalau dia seperti seseorang yang saling bertolak belakang dengan apa yang terjadi. Seniornya tak mengerti apa maksudnya itu dan merasa kalau Koki menjadi lebih bersemangat dibanding sebelumnya. Koki tak menyadari hal itu, yang mana bahkan menurut senior itu sifat Koki lebih buruk ketika di SMP dulu. Tapi sekarang Koki terlihat lebih baik. Koki pun bertanya kepada Yukito seperti apa dirinya sekarang, di mana Koki ingin mengejar mimpinya dulu dan kali ini bersama Yuki di sampingnya. Dan karena itulah membuat Koki menjadi sangat bersemangat kembali ke sekolah, di mana Yuki melatih para anggota basket dengan sangat keras. Bahkan Yuki menjadi sangat keras kepada seniornya yang berkata akan menyatakan perasaannya itu. Berkata untuk jangan jadi pria yang lemah, dan apakah ia rela melihat gadisnya yaitu Takamiya Senpai jatuh ke pelukan pria lain. Itu membuat seniornya kembali bersemangat dan berteriak kalau ia mencintai gadis itu. Tak sadar kalau gadis itu mendengarkan obrolan mereka dan menjadi sangat malu dibuatnya. Olahraga basket adalah olahraga yang bergantung pada stamina, karena olahraga ini harus bergerak setiap detiknya tanpa henti. Karena itulah melatih fisik seperti ini menjadi latihan dasar. Tapi Yuki tak menyangka kalau para seniornya sangatlah lemah dan heran kenapa harus dirinya, anak kelas 1, yang melatih anak kelas 3. Dan sejauh ini yang tampak biasa-biasa saja hanyalah Koki, dan bagi Koki ini hanyalah latihan yang mudah. Yuki pun menantang Koki untuk berlari 5 lap dan langsung berlari duluan. Sedangkan Takamiya Shizune, gadis yang dicintai senior itu, menyemangati pujaan hatinya agar jangan kalah dengan juniornya. Shiori merasa sangat senang hari ini, tak percaya hari ini akan datang, di mana semuanya bergerak ke arah yang lebih baik. Bahkan Yuki juga mulai berani berubah. Karena itulah Shiori juga ingin menghadapinya. Dan sepulang sekolah, Shiori bertemu dengan Hinagi secara pribadi. Hinagi bingung kenapa Shiori mencarinya, dan pastinya ada kaitan dengan Yukito. Menurut Shiori, ia dan Hinagi adalah rival dan tak menyukai satu sama lain. Tapi itu tak penting sekarang. Shiori berkata agar Hinagi melihat ini, di mana terdapat semacam aksesoris berbentuk kupu-kupu. Shiori berkata kalau ia dapat ini dari Yuki, yang membuat Hinagi menjadi kesal apakah Shiori sengaja pamer. Tapi menurut Shiori kalau barang ini adalah miliknya Hinagi, di mana 2 tahun lalu Yuki akan memberikannya ke Hinagi setelah ia menyatakan perasaannya ke Hinagi. Hinagi sangat kaget mendengarnya. Apa yang ia tahu dari Okasan setelah kejadian itu, Yuki membuang segalanya yang berkaitan dengan dirinya dan tak menyangka kalau ini adalah hadiah untuk Hinagi dari Yuki. Tapi Hinagi merasa tak senang dan berkata kalau barang ini bukanlah miliknya, tapi milik Shiori, karena Yuki sudah memberikannya kepada Shiori. Shiori kebingungan dan bertanya apakah Hinagi yakin akan hal itu. Tapi Hinagi tak bisa menerima benda ini setelah apa yang Hinagi lakukan pada Yuki pada saat itu. Dan Hinagi yakin Yuki memberikan itu ke Shiori karena itu cocok padanya. Tapi Shiori merasa tak begitu. Menurut Hinagi itu adalah kesalahannya, tapi Hinagi tak akan melakukan kesalahan yang sama lagi dan tak akan membohongi dirinya dan Yuki lagi. Selama 2 tahun Hinagi merasa sangat hampa, seperti berjalan dalam kegelapan. Tapi ia tak menyerah sedikit pun, karena ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan dengan mudah. Karena itu, sekali lagi Hinagi akan menyampaikannya dengan tulus kepadanya dan berkata kalau ia akan membuat Yukito melihatnya lagi seperti dulu. Dan kali ini tekad Hinagi sudah sangat bulat. Mendengar itu, membuat Shiori juga tak mau kalah dan wajahnya sangat optimis. Hinagi berkata kalau mulai saat ini dirinya dan Shiori adalah rival, tapi Shiori merasa terlalu banyak rivalnya saat ini. Shiori juga bertanya apakah dirinya bisa berteman dengan Hinagi, tapi Hinagi bertanya apakah itu akan jadi masalah. Tapi Shiori hanya ingin berteman
teman dengan Hinagi. Hinagi dengan tulus menerima permintaan itu, dan mulai saat ini jadilah rival yang adil dan jujur. Tapi dalam hati mereka bertanya-tanya, jika Yuki memilih salah satu di antara mereka, apakah mereka bisa menerimanya? Dan pastinya itu sangatlah sulit. Tapi bagi Hinagi, ini pertama kalinya ia mendapatkan seseorang yang bisa ia sebut sebagai teman. Keesokannya di hari libur, di mana yang lainnya berkumpul, termasuk Shiori dan Hinagi yang mencuri perhatian karena begitu cantiknya mereka dan merasa ini sangatlah aneh. Tapi Koki tak heran karena hari ini adalah hari untuk membuat Yuki kembali ceria lagi. Karena itulah mereka semua berkumpul. Meskipun Yuki tak terlalu menantikannya, tapi mereka berharap Yuki bisa sedikit lebih ceria setelah hari ini. Tapi mereka bingung di mana Yuki sekarang, dan Koki bercanda soal apakah semuanya akan berjalan lancar atau tidak hari ini. Tapi tiba-tiba Koki menerima sebuah telepon. Ketika Koki mengangkatnya, Koki menjadi sangat kaget dan suaranya terdengar sangat panik. Ia bertanya apakah Yuki baik-baik saja, apakah terluka atau semacamnya, dan menjadi semakin syok ketika mendengar Yuki berada di kantor polisi sekarang. Orang-orang yang mendengar itu juga menjadi sangat kaget. Koki tak heran, tapi mau bagaimana lagi? Teman-temannya bertanya apa yang terjadi dan apakah itu telepon dari Yuki. Koki berkata kalau Yuki sepertinya mengalami kecelakaan dan cerita pun berlanjut.